feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Taco. And possibly bring it over. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan kedaulatan rakyat dengan menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Lalu, latar belakang demokrasi liberal. Latar belakang demokrasi liberal dalam konteks Indonesia adalah periode yang berlangsung dari tahun 1950 hingga sekitar tahun 1959. Berikut adalah beberapa latar belakang dan peristiwa penting yang membentuk demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Kedua, ditetapkannya UUD sementara. Ketiga, keinginan para tokoh bangsa untuk menjadikan Indonesia maju dan sejahtera. 4. Dorongan agar semua kelompok di Indonesia memiliki hak politik yang sama. Lalu, ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, partisipasi politik yang bisa diikuti semua lapisan masyarakat. 2. Pemungutan melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia. 3. Terfasilitasinya kebebasan individu. 4. Pemerintahan yang dapat membentuk hukum sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. 5. Kekuasaan pemerintah yang terbatas. Dalam masa demokrasi liberal ini, perekonomian di Indonesia sangat buruk dan menurun. Buruknya kondisi ekonomi ini disebabkan karena 1. Utang luar negeri, 2. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri, 3. Defisit dan angka pertumbuhan penduduk yang besar. Pemerintah langsung membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia, yaitu 1. Gunting Syafruddin, 2. Gerakan Benteng, 3. Nasionalisasi Dejavas Bank, 4. Sistem ekonomi Alibaba, 5. Program finansial ekonomi, 6. Rencana pembangunan 5 tahun, 7. Musyawarah Nasional Pembangunan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, Gunting Syafruddin. Kebijakan itu menggariskan uang di atas Rp5 dipotong menjadi 2, alias menjadi hanya setengahnya. Kebijakan Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar yang menyebabkan inflasi turun. Yang kedua, kebijakan Gerakan Benteng. Kebijakan Gerakan Benteng dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djodjo Hadikusumo. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Perwujudan dari Gerakan Benteng ini adalah dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia melalui kredit. Namun, kebijakan Gerakan Benteng mengalami kegagalan karena pengusaha lokal tidak mampu bersaing. Yang ketiga, nasionalisasi Dejavas Bank. Nasionalisasi Dejavas Bank pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi Dejavas Bank dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda tersebut dijadikan sepenuhnya milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi yang diinisiasi oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali, Mr. Ishak Cokro Hadisuryo, dijalankan dengan tujuan untuk memajukan pengusaha pribumi. Kebijakan ekonomi ini diberi nama Alibaba sebab melibatkan pengusaha pribumi, Ali, dan pengusaha keturunan Tionghoa, Baba. Sebagai imbalannya, pengusaha keturunan Tionghoa mendapatkan bantuan kredit beserta lisensi dari pemerintah. Sayangnya program ini tidak berjalan sesuai harapan. Yang kelima, finansial ekonomi. Persaingan finansial ekonomi utang kepada Belanda seperti yang disepakati lewat konvensi Mirza Bundar tentu saja memberatkan Indonesia. Oleh karena itu, pada 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah finansial ekonomi atau FINEK. Isinya, persetujuan hasil KMB dibatalkan. Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda menjual perusahaannya, sementara pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan itu. Replita atau Rencana Pembangunan 5 tahun adalah satuan perencanaan yang
dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro dan perkebunan yang ada di Indonesia.